Tahap pertama usia 0 sampai 1 tahun. Kepercayaan versus ketidakpercayaan. Pada tahap ini, bayi mulai belajar untuk mempercayai orang lain, terutama orang tua yang merawatnya. Apabila bayi merasa telah dirawat dengan penuh kasih sayang, ia akan mulai mengembangkan rasa percayanya kepada orang lain. Tahap kedua, usia 1 sampai 3 tahun. Otonomi versus rasa malu dan ragu. Pada tahap ini, anak mulai belajar kemandirian atau otonomi seperti makan dan minum sendiri. Jika anak tidak berhasil pada tahap ini karena selalu ditegur dengan kasar ketika ia dalam proses belajar, maka anak akan menjadi pribadi yang pemalu dan ragu-ragu dalam melaksanakan sesuatu. Tahap ketiga, usia 3 sampai 6 tahun. Inisiatif versus rasa bersalah. Anak mulai berkarya seperti membuat prakarya, gambar, percobaan-percobaan sederhana. Anak juga mulai bergaul dengan anak-anak lainnya dan belajar menyampaikan opininya. Anak perlu untuk belajar menampilkan diri dengan tepat agar tidak mendapat penolakan dari teman sebayanya. Tahap keempat, usia 6 sampai 11 tahun. Kerajinan atau industri versus rendah diri atau inferiority. Anak mulai merasakan adanya tuntutan atau kewajiban dari sekolah seperti PR maupun ujian. Belajar untuk menghadapi tuntutan tersebut. Bila berhasil akan muncul rasa pencapaian dan kepercayaan diri yang kemudian menumbuhkan keuletan. Bila gagal akan muncul rasa rendah diri. Tahap 5, usia 12 sampai 18 tahun. Identitas versus kebingungan peran. Remaja mulai mengalami pencarian jati diri. Di sini mereka mulai memahami minat, bakat hingga prinsip hidup mereka. Bila mereka berhasil melewati proses pencarian jati diri ini, maka akan terjadi pembentukan identitas. Bila tidak, akan mengalami kebingungan identitas yang akan berdampak pada tahap-tahap selanjutnya. Tahap ke-6 usia 19 sampai 29 tahun. Keintiman versus kesendirian atau isolasi. Usia di mana individu mulai belajar memutuskan siapa yang menjadi orang-orang terdekatnya, termasuk mencari pasangan hidup. Belajar membentuk hubungan interpersonal yang mendalam, termasuk membaurkan dua identitas dalam satu hubungan. Kalau berhasil, maka terbentuklah keintiman. Kalau gagal, akan muncul rasa kesendirian. Tahap ke-7 usia 30 sampai 64 tahun. Generativitas versus stagnasi. Pada tahap ini, individu lebih fokus dalam membangun kehidupan, terutama melalui karir, keluarga, dan kontribusi kita kepada masyarakat. Tahap ke-8 usia 65 ke atas. Integritas ego versus keputusasaan. Individu mulai merenungi kembali hidupnya, apakah ia sudah menjalani hidup ini dengan baik atau tidak. Perasaan telah menjalani hidup ini dengan baik akan muncul rasa damai dan kepuasan hati. Bila tidak, akan ada rasa penyesalan dan keputusasaan bahwa hidup ini akan berakhir tanpa dijalani dengan baik. Itulah 8 tahap perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.